Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Mereka sampai rumah. Gita turun dari mobil dan membuka pintu gerbang dan lanjut membuka pintu utama. Masuk ke dalam rumah dengan tentengan seplastik pakaian dalam baru yang tak sabar dia coba di depan cermin yang terletak di kamarnya. Dia berlari antusias untuk mencapai ruangan tersebut. Setelah berada di tempat tujuannya, dia tanggalkan semua pakaian yang dikenakannya, lalu dia pasangkan pakaian dalam itu dengan mengamati dirinya di depan cermin berlama-lama. Ternyata dua bongkahan di dadanya masih dalam posisi yang cukup stabil saat dia coba untuk melompat, hanya ada getaran sedikit, tapi dua-duanya itu terlihat sangat berdempetan satu sama lainnya. Wajar saja hal itu disebabkan karena bra yang dikenakannya masih baru sehingga karetnya belum melar. Pas, hatinya senang sekali menerima pemberian Jeffy. Keindahan bra ini sebanding dengan harganya yang mahal dan tentunya bukan barang kekewaan seperti yang biasa dia kenakan. Oh Jeffy, setan mesum itu tanpa Gita sadari telah berdiri mengintip di pintu yang tak ditutup dengan sempurna. 2 senti si celahnya, tapi fantasi Jeffy sudah sampai pada titik tertinggi di mana dia sendiri tak kuat untuk tidak menelanjangi pembantunya sendiri. Git, gimana, pas? Jeffy masuk tanpa permisi, membuat Gita yang sedang menatap cermin langsung terperanjat dan menutupi dadanya dengan tangan yang disilangi. Om, ngapain masuk ke sini? Gita lagi ganti baju. Om, keluar om. Jeffy semakin maju lagi menuju tubuh Gita yang sangat dia ingini, semakin dekat, yang semakin memaksa Gita untuk mepet ke dinding meskipun gadis itu sudah memasang tampang ketakutan yang maha tinggi. Om, sadar ini Gita om, ini Gita. Tangan Gita yang tadi di dada telah berubah posisi menghalangi tubuh atletis Jeffy yang semakin mendekati badannya yang sudah gemetaran hebat. Tapi laki-laki itu tak peduli. Lagian seberapa besar tenaga wanita ini dibandingkan tenaga pria yang dimilikinya ditambah sering dilatih di pusat kebugaran minimal seminggu sekali. Gita lu seksi, gue berani bayar berapapun agar lu bisa berada di ranjang gue tiap hari. Napas Jeffy sudah terengah membisiki kata-kata itu dengan lembut di telinga gadis itu. Gita semakin didera ketakutan yang maha dahsyat. Sadar om, Gita nggak mau. Gita mengeras, Jeffy bukannya minggat malah semakin nekat. Laki-laki itu angkat tangan Gita tinggi-tinggi, meskipun awalnya gadis itu meronta-meronta karena tak sudi diperlakukan begini. Tubuh itu sekarang terlihat meliuk-liuk dengan lekuk yang sempurna. Seperti gitar Spanyol yang digerakkan ke sana kemari oleh pemain musik, indah sekali yang semakin membuat Jeffy tak sadar akan dirinya sendiri. Badan yang benar-benar mulus tanpa satupun luka yang dapat dideteksi oleh mata Jeffy yang kini bergerak seperti mesin pindai, bahkan ketiak Gita yang kini terekspos pun putih dan lembut seperti pantat bayi. Om, jangan. Jeffy terus menyerang meski Gita konsisten menghindarkan wajahnya dari hujanan kecupan majikannya yang datang bertubi-tubi. Akhirnya Jeffy ubah strategi. Dia lepaskan genggaman tangannya dari tangan Gita yang tadi dinaikkannya tinggi-tinggi. Dia pegangi wajah Gita agar pergerakannya dapat terkendali, tetapi tangan Gita yang kini bebas itu segera memukuli dada bidang Jeffy dengan menyakitkan, tapi demi mendapatkan wanita ini, semua hal itu akan dia tahan sekuat tenaga dan sekeras hati. Rasa sakit rasanya berkurang setelah Gita kehabisan tenaga dan mulai menerima saat bibirnya telah dijamahi bibir Jeffy meskipun sama sekali dia tak menikmati. Gita tak mampu menutup mata, dia hanya mampu mengamati bujang lapuk itu menikmati bibirnya inci demi inci. Napasnya terengah ketika lidah Jeffy sudah menerobos ke dalam rongga mulutnya dan sekarang membuat lidah mereka saling berpagut. Jeffy sebenarnya melakukannya dengan begitu menggairahkan, hanya saja Gita tak tahu cara menikmatinya karena menurutnya ini adalah hal aneh yang terjadi begitu saja. Jangan om,
Gita berteriak ketika tangan Jeffy beralih ke bongkahan yang terdapat di dadanya. Bongkahan yang indah dan terlihat menggoda. Jeffy semakin kalap dibuatnya. Gita semakin meronta-ronta tapi tak bisa berbuat lebih banyak karena dia merasakan geli yang menyiksa. Lalu kembali menenggelamkan wajahnya ke leher Gita sehingga mau tak mau Gita juga bereaksi. Sakit yang bercampur geli membuat Gita langsung mendesah hebat. Jeffy semakin menggila ketika mendengar suara erangan itu. Dia pegang bagian itu dengan kuat. Gita menjerit yang kini terdengar sangat legit di telinganya Jeffy yang terlalu bersemangat. Git, gue janji akan penuhi semua kebutuhan lu. Please, jadilah istri gue. Jakun Jeffy naik turun, napasnya terengah-engah saat membisikkan janji itu ke telinga kanan pembantunya tersebut. Gita mengangguk, tapi tak bisa dipastikan apakah saat itu dia sadar atau tidak, atau mungkin hanya tanggapan karena nafsunya belum lepas secara tuntas atau karena ada perasaan lebih pada majikannya itu. Sangat sebentar bagi Jeffy membuat bra baru itu terkulai lemas di lantai, hanya dengan satu tangan membuka pengait lalu segera ditarik Jeffy dengan kepasrahan Gita yang semakin merasakan enaknya diperlakukan tuannya seperti itu. Entah setan apa yang sebenarnya lagi merasuki kepala gadis itu. Tapi perlakuan Jeffy seperti itu membuat Gita merasa tak ingat lagi tentang esok hari dan juga tak peduli bagaimana canggungnya kejadian setelah saat ini disudahi. Jeffy sudah melakukan sebisanya pada bagian itu sehingga membuat Gita semakin mengerang-ngerang tak terkendali. Benar-benar seperti candu untuknya terlebih ketika kumis dan jambang Jeffy bermain-main di kulit mulusnya, gesekan itu membuatnya ketagihan. Mau lagi dan lagi. Ayo om, lagi, ah. Gita benar-benar seperti kehilangan dirinya sendiri. Tak ada perlawanan untuk membela diri dan malah semakin menggelinjang karena kegelian yang bercampur dengan rasa nikmat yang tak terperi. Sesuatu hal baru yang dirasakannya dan kini menuntut untuk dipenuhi berkali-kali. Ah, sakit om, keluh Gita dengan sedikit berteriak. Jeffy terlalu sadis tanpa memperhatikan batas sakit dari wanita ini. Tapi mau bagaimana lagi, semuanya mengundang nafsu, terlebih ekspresi Gita yang terlalu nakal sehingga membuat Jeffy tak tahan lagi. Git, lu pegang ini ya. Jeffy mengarahkan tangan Gita ke bagian resleting celananya. Gita raba dan Jeffy merasakan jika ini saja tak cukup mengakhiri semua ini, bagaimanapun mereka harus bergumul di ranjang meski untuk Gita itu pertama kali terjadi. Ting tong ting tong ting tong. Bel dipencet langsung 3 kali dan suaranya sampai ke ruangan ini. Jeffy tahu siapa yang datang dengan pertanda seperti ini. Kondisi seketika menjadi gawat. Mereka berdua harus segera berbenah diri dan mengakhiri pergumulan ini. Pasti kalau dia datang, akan ada badai yang menghantam kehidupan Jeffy sesudahnya. Wanita itu bisa saja membuat anak laki-laki satu-satunya menjadi tak akan berkutik dengan segala apapun perencanaannya yang menurutnya baik. Karakternya itu menurut Jeffy tetap antagonis meskipun dibungkus oleh penampilannya yang menarik ala-ala artis film FTV. Di umurnya yang sudah lebih 65 tahun, dia masih terlihat awet muda, bahkan style yang dipakainya masih bisa digolongkan sebagai tante-tante sosialita dan bukan lansia sosialita. Tas branded ratusan juta di tangannya, kacamata beken dinaikkan di kepalanya, bagian kerah bajunya bertabur Swarovski dan celananya masih pakai model pensil ala abek cabe-cabean. Ya wajar. Biar semuanya matching dengan umurnya, perawatannya juga tak main-main. Butuh bedah sana, bedah sini, botoks sana, botoks sini. Kalau ditanya soal hasil, lumayanlah penampilannya jadi 20 tahun lebih muda dibandingkan usia aslinya. Jeffy, mami bilang kan kamu itu kalau mau nikah minimal musti serius sedikit. Jangan malu-maluin gini dong. Masa kemarin papanya Aluna nelpon ke mami kalau kamu ketahuan selingkuh sama janda yang namanya Arum itu. Bikin malu tahu nggak? Udah tahu papi kamu itu sepupu jauh sama papa Aluna. Aduh, bikin runyam deh masalahnya. Muka mami mau ditaruh di mana saking malunya.
Mami Jeffy lalu menghempaskan kipas bulu meraknya itu ke atas meja. Lalu melipat tangannya ke arah dada. Sepertinya nyonya besar ini sudah menyiapkan semua kemarahannya di dalam kepala. Kamu niat menikah nggak sih Jeff? Niat nggak ngasih kami ini cucu? Kalau kami cariin yang sudah pasti-pasti aja, kamunya selalu beralasan nggak mau, entar kalau kamu nyari sendiri malah suruh kami tunggu lagi. Sampai kapan Jeff? Sampai kapan? Kamu itu anak satu-satunya, perusahaan ayahmu butuh penerus bahkan usaha kamu sendiri itu juga butuh penerus, dan mami juga butuh menggedong cucu, tahu nggak sih malunya seperti apa waktu kamu diomongin bujang lapuk mulu sama keluarga besar kita. Jeffy sebenarnya tidak berminat jika maminya ini selalu mengulang-ulang masalah pribadinya tersebut. Tak usah dibesar-besarkan seharusnya. Bikin telinga panas saja dibuatnya. Mi, kalau mami pengen cucu angkat aja si anak di panti, kalau bingung entar perusahaan papi atau Jeffy mau diwariskan kemana entar, mending bikin aja seleksi untuk keponakan dari sepupu Jeffy yang sudah 20-an itu, lagian harta juga nggak dibawa mati kok. Emang entar di akhirat nanti mami mau selfie-selfie buat ngumumin ke semua orang jika Nugraha Group sudah ada penerus, nggak juga kan? Kalau mati ya mati aja, pakai kain kafan, dan lupakan apapun yang di dunia apalagi masalah perusahaan atau cucu-cucuan, serahkan semuanya ke Tuhan, itu aja kok dibikin repot. Tresna sepertinya ingin naik pitam dalam menanggapi tanggapan santai dari anaknya tersebut. Emang Jeffy selalu begini jika ditanya soal pernikahan, bisa saja ngasih jalan keluar yang tak ingin didengarkan olehnya. Kamu, mami jodohkan sama Nabila anak temannya mami, mau atau tidak kamu harus jalani. Malu tahu, kamu nggak ingat kamu liarnya sampai keluarga besar kita pun tahu, mami kira sama Aluna kamu berubah, ternyata enggak juga, tetap bikin ulah. Semoga entar kalau kamu menikah sama dia, hilang semua tabiat kamu yang suka bikin masalah. Jeffy memang punya track record yang buruk dari hubungannya yang sudah-sudah, bahkan sudah pernah berkencan short time dengan salah satu artis ibu kota tetapi malah ketahuan dan ujung-ujungnya digeledah. Untung saat itu yang tahu cuma keluarga karena cepatnya pergerakan papi melindunginya demi menyelamatkan nama besar keluarga mereka. Kalau terlambat saja beberapa menit, mungkin Jeffy sudah kehilangan reputasi karena akan selalu diberitakan mengenai aibnya memakai jasa prostitusi artis di televisi. Sebenarnya Jeffy sudah hampir menemukan sosok wanita sempurna dari pacar terakhirnya yakni Aluna. Tapi karena semuanya berawal dari kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi, maka Jeffy kembali berulah, selingkuh lagi, dan gitu aja entah sampai kapan akan berhenti. Menurutnya wanita sempurna adalah baik akhlaknya, tapi juga baik pelayanan ranjangnya, dan tipe wanita seperti ini tak akan didapatkan sampai terbitnya akta nikah. Alah, paling cewek yang mami mau jodohin itu anak clubbing lagi, makai drugs, atau suka main laki-laki. Mohon maaf lahir dan batin Yami, Jeffy nggak bakal bisa bertekuk lutut dengan orang seperti itu. Tak lama, seseorang berkerudung taplak meja dan berbaju kurung menghampiri dua orang yang sedang berdebat tersebut. Lalu gadis itu segera meletakkan dua buah teh kemasan ke hadapan mereka berdua. Diminum bu, om, tehnya, kata wanita itu dengan ramah dan punggung yang sedikit dibungkukkan tanda penghormatan. Gita, si Jeffy selama di rumah sering bawa perempuan nggak? Tanya Tresna penuh selidik yang membuat Gita langsung bergidik. Sebelum menjawab, mata Jeffy langsung berkedap-kedip pada pembantunya tersebut. Untung saja mampu diterjemahkan Gita sebagai suatu bentuk instruksi tutup mulut. Nggak ada bu, nggak ada wanita yang dibawa Om Jeffy ke sini. Gita pamit ke belakang dulu ya bu. Mami Jeffy mengangguk. Gita lalu melangkahkan kaki menjauhi mereka berdua. Kan, Jeffy itu sama Arun cuman selingkuh lewat dunia Miami, bukan langsung kali, Jeffy juga kapok kali waktu pernah digerebek aparat dulu. Mami Jeffy menggeleng. Sebenarnya setelah hampir 39 tahun membesarkan anaknya ini, Tresna sudah tak mempan lagi dibohongi oleh satu cecunguk ini.
Bahkan Tresna tak akan percaya dengan orang yang menjadi penyambung lidah anaknya tersebut. Jeffy ini akal bulusnya bejibun, meski terkadang omongannya suka asbun. Terserah kamu, tapi hari Minggu ini kamu mesti di rumah, Nabila mau ke sini. Tidak ada kompromi karena kamu akan mami jodohin lagi. Ingat Jeff, sampai kapan mami mesti menanti punya menantu dan punya cucu? Emang kamu mau mami mati dalam keadaan penasaran selamanya? Lagian papimu juga udah sakit-sakitan sekarang. Iya benar, kami mati tak akan membawa apa yang ada di dunia ini ke alam baka, tetapi apa salahnya kamu membahagiakan kami di hari-hari terakhir kami di dunia? Tolong kasih kami ini kebahagiaan biar nanti bisa menutup hidup kami dengan tenang. Jeffy langsung sakit gigi mendengar ucapan maminya tersebut. Lagian menurutnya, apalah arti seorang cucu dari istri yang Jeffy sendiri tak punya hati ke wanita yang akan dia nikahi. Rasanya ingin menyewa rahim atau kawin kontrak saja jika mami Jeffy selalu menyodorkan wanita yang menurut Jeffy selalu di luar ekspektasi dan keinginan dirinya sendiri. Nggak Mi, males ah kalau jodoh-jodohin kayak gini mulu, dikira Jeffy nggak mandiri kali. Jeffy juga bisa nyari Mi. Masalahnya belum ada yang pas aja. Setelah Aluna pergi, tolak Jeffy tegas. Mau nggak mau, suka nggak suka tetap kamu harus mau. Batas kamu mesti menikah sebelum 40 tahun, mami nggak mau tahu. Titik nggak pakai koma. Setelah Tresna pergi, keadaan sempat canggung. Malam terasa merangkak lebih lambat untuk mereka berdua yang ada di rumah mewah itu. Tak ada percakapan meskipun tadi Gita sempat berpapasan dengan Jeffy saat membereskan meja tamu sesaat setelah majikannya itu membukakan pintu pagar untuk maminya setelah pamit pulang. Semuanya diam, bahkan Jeffy sengaja buang muka karena merasakan ada yang meronta-ronta di dadanya tapi sangat sulit untuk dilepaskan. Gadis itu sekarang berada di depan cermin. Angker melihat penampilannya sendiri karena selalu terbayangi dengan kejadian sore tadi. Beberapa bekas kebejatan Jeffy dan kepasrahan dirinya terdapat memenuhi leher beserta dadanya ketika daster itu diturunkan sedikit. Untung saja sebelum pintu dibukakan untuk ibu majikannya tadi, Jeffy sempat berinisiatif untuk memberinya sepotong alas meja yang digunakan untuk penutup kepala. Fungsi aslinya sih bukan itu. Fungsi aslinya adalah menutupi noda-noda merah yang terdapat pada leher Gita karena ulah Jeffy yang menghisapnya tanpa merasa menyesal dengan dosa-dosa yang sudah dia lakukan terhadap gadis tersebut. Telah berulang kali dari tadi Gita mencuci muka dan berwudu, salat wajib serta sunat, dan juga mengaji. Tapi entah kenapa hatinya belum tenang juga, rasa berdosanya belum hilang sepenuhnya. Dan sekarang dia mengkhawatirkan ibu dan ayahnya di alam sana, apakah mereka akan diminta pertanggungjawaban karena salah mendidiknya sehingga Gita jadi begini adanya. Sekarang dia bertanya-tanya, kenapa dalam waktu yang tak lebih dari 10 menit itu dia bisa kalap dengan apa yang Jeffy perbuat terhadapnya. Mengingat itu rasanya ada malu yang menyusupi, menyelusuri, lalu membuatnya takut untuk bertemu pria itu lagi. Sudah jam 7:30. Harusnya ini adalah batas waktu untuk tuan muda itu makan malam agar kesehatannya tetap terjaga. Gita akhirnya beranikan langkahkan kaki keluar kamarnya, berniat membeli nasi goreng kesukaan Jeffy dari Bang Rojak yang biasanya komplek mangkal di dekat portal komplek. Tapi tak berapa lama melangkah, ternyata di meja makan sudah ada Jeffy yang sedang menikmati makan malamnya sendirian. Nggak makan lu Git, kaki Gita lemas, terkaget dengan suara Jeffy seakan mencegatnya untuk pergi keluar. Ingin berbalik untuk pura-pura tak dengar itu bukanlah ide yang baik karena sekarang tuan muda itu sudah menatapnya penuh selidik. Hai Om, ini mau beli keluar makanannya, ucap Gita sambil garuk-garuk kulit kepalanya yang tak gatal. Udah gue beliin, buruan makan, entar keburu dingin. Sini duduk. Sepertinya Jeffy sama sekali tak menganggap kejadian sore tadi sebagai kejadian penting dalam hidupnya. Lagian menurut Gita, laki-laki ini sudah biasa bermain peran sebagai penjahat kelamin untuk kalangan para wanita.
harusnya sudah kebal dengan semua perasaan yang membelenggunya ketika melakukan sesuatu yang menurut sebagian orang masih tabu itu. Woi duduk, ngapain lu garuk-garuk kepala? Kutuan lu, makanya mandi itu yang bersih, jangan cuman 3 menit doang kayak mandi itik. Duduk buruan. Gita akhirnya menarik kursi yang berhadapan dengan Jeffy, meletakkan nasi goreng itu ke piring, lalu makan dengan jantung yang berdegup kencang. Uhuk. Jeffy segera menyodorkan air pada pembantunya tersebut. Gita langsung meneguknya karena kerongkongannya sudah perih karena ada nasi salah masuk. Lu kenapa sih Git? Nggak santai amat gaya lu. Oh iya, minggu ini kita liburan, lu gue bawa. Soalnya rumah ini mau gue kosongin. Gita mengangguk saja. Lagian mau nolak pun, dia tak tahu alasannya apa. Semakin banyak bicara dengan majikannya ini dia tak akan sanggup juga, karena kejadian sore tadi selalu berputar-putar di benaknya tanpa mau berhenti. Padahal dia tak punya perasaan apa-apa dengan omong ini, semuanya murni hanya karena malu sebab sisi dirinya yang lain diketahui Jeffy. Git, hei, ini om ngapain lagi manggil-manggil, apa susahnya sih duduk diam aja, mau tak mau kini Gita terpaksa mengangkat wajahnya yang sudah merah padam. Lu demam, merah amat tuh muka. Gita menggeleng untuk menunjukkan dia baik-baik saja. Terus, mungkin karena kecapean aja sih om. Kejadian sore tadi, alis Jeffy terangkat. Gita tak kuat jika laki-laki ini menyodori topik yang ingin dia hindari agar tidak dibahas. Seketika itu juga Gita menaikkan badannya dan berlari untuk minggat dari ruang makan. Jeffy sampai senyum-senyum sendiri dibuatnya, berhasil juga memecahkan kecanggungan untuk dirinya sendiri. Padahal tadi di kamar, pria itu juga sempat uring-uringan dan berdosa setengah mati. Bagaimana bisa anak Mbak Sumi yang notabene-nya adalah orang yang berjasa terhadap hidupnya hampir dia cabuli. Emang dasar kerja nafsu keparat, bisa-bisanya menutup akal sehat. Gita baru menyalakan telepon selularnya yang baru selesai dicas, lalu memainkannya sambil di posisi tiduran menunggu terlelap dan bermimpi malam ini. Di kolom pemberitahuan terdapat beberapa pesan masuk dan panggilan terlewat sore tadi ke handphonenya itu. Tapi yang paling menarik minatnya adalah pesan dari Fares, pria yang menghabiskan waktu bersama dengannya lebih dari 5 jam lamanya tadi siang. Fares, kamu gimana Git? Aman? Kok pesanku nggak dibalas? Ommu marah besar ya? Maafin aku karena udah lancang ngajak kamu keluar rumah tadi siang ya. Aku nyesal. Gita tahu jika Fares sudah menantinya untuk membalaskan pesan itu, lalu dia sentuh touchscreen handphonenya dengan segera. Gita, maaf Res, baru balas. Tadi HP Gita mati kehabisan baterai dan baru dinyalakan lagi saat ini. Gita baik-baik aja, Om Jeffy juga nggak marah di rumah. Gita senang kok diajak jalan-jalan, bahkan ke Timezone aja Gita baru 2 kali sama yang tadi siang. Jadi ingat ayah dulu pernah bawa Gita ke kota dan main permainan itu 10 tahun yang lalu. Fares sepertinya masih terjaga, ya wajar masih jam 8 malam. Gita saja yang jadwal tidurnya kadang kecepetan. Dan tak lama pesan itu dibalaskan juga. Fares, syukurlah kamu baik-baik saja, entar ketemu lagi 3 hari lagi ya Git, waktu ujian masuk universitas. Kamu nggak diantar om kamu kan? Kalau nggak, kita bisa main lagi, entar aku balikin kamu lebih cepat dibanding tadi. Gita sangat antusias dengan kata, main, dari Fares. Dia merasa Fares banyak memperkenalkan kehidupan perkotaan pada dirinya yang kaum urban ini. Gita, iya Res, semoga kita bisa main ya, Gita nggak sabar juga jadinya. Fares yang sedang menikmati malam bersama temannya di kafe langsung berjingkrak-jingkrak seperti tepat menebak angka judi online. Teman-temannya di sekitarnya malah kebingungan kenapa pria yang tadi diam kayak gundah gulana, malah kini tingkahnya seperti karbit ketemu air, meletup-meletup antusias. Lu kenapa Res? Tanya pria berkacamata yang bernama Aksa yang duduk berhadapan langsung dengan Fares. Taruhan sama gue,
Ini cewek bentar lagi bakal bertekuk lutut di kaki gue. Fares bangga terhadap dirinya sendiri lalu mengangkat kerah bajunya ke atas. Cewek kampung itu, si Gita yang lu omongin tadi. Bisa-bisanya selera lu cewek kayak gitu, mending lu dekati Melisa, cantik dan kekinian, sambar Fahmi memberi opsi. Kalian di sini nggak ngerti cewek orisinil dan berpotensi itu macam gimana. Gita itu hanya kurang poles aja. Lu lihat aja kehebatan gue kayak apa buat dapetin dia. Semuanya geleng-geleng kepala. Kayaknya duda yang satu ini belum dibukakan pintu hidayah untuk bertobat nasuha terhadap semua kejahatannya terhadap para wanita. Bersambung.